Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Teras Sejomania. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video saya di video saya yang sebelumnya tentang fermentasi daun bambu kering, dan ini saya mau cek hasil fermentasi daun bambu keringnya. Tapi sebelum kita cek-cek hasilnya, jadi ini ada proses yang harus kita lakukan sebelum kita cek hasilnya ya teman-teman. Jadi setiap seminggu sekali kita harus melakukan pembalikan daun-daun bambu kering ini. Jadi daun bambu kering yang bagian bawah kita balik ke bagian atas ya teman-teman, agar proses fermentasinya berjalan sempurna dan juga untuk membuang gas yang ditimbulkan dari proses fermentasi ini. Jadi ini setiap minggu harus kita bolak-balik seperti ini. Nanti kita tutup kembali dan kita buka kembali di minggu-minggu selanjutnya. Jadi kita akan melakukan ini selama 4 minggu ke depan ya teman-teman. Dan ini teman-teman di minggu ketiga ya teman-teman. Untuk yang minggu keduanya saya tidak videokan. Ini posisi setelah 3 minggu ya. Di minggu ketiga sama prosesnya, saya buka lagi dan saya mau cek posisi daun keringnya seperti apa. Nah ini masih lembab ya teman-teman. Nah ini seperti biasa, dan saya sambil mengecek ternyata sudah mulai gampang untuk kita hancurkan ya teman-teman. Sudah rapuh ibaratnya ya, si daun keringnya itu sudah gampang sekali untuk kita hancurkan kecil-kecil. Tapi saya belum mau menghancurkannya, jadi saya hanya akan membalik-balik saja posisi daun kering yang di bawah untuk dipindahkan ke bagian atas. Kemudian seperti biasa ditutup kembali. Dan kita tunggu untuk pengecekan minggu depannya. Sebenarnya seperti ini juga sudah bisa digunakan ya teman-teman. Tapi saya mau tunggu minggu depan aja deh. Karena hari ini belum ada waktu buat cacah-cacahnya. Jadi saya tutup lagi aja. Kita tunggu minggu depan ya. Oke teman-teman, ini sudah minggu keempat ya. Saya akan buka hasil fermentasi daun bambu keringnya. Makin menyusut ya teman-teman, makin menyusut ke bawah ini daun bambunya. Dan saya akan mengeluarkan saja semua. Sekalian kita cek ya.
Di sini saya persiapkan terpal untuk wadah atau alas dari fermentasi daun bambu keringnya. Ini saya akan keluarkan dulu semua. Nah, ini ya teman-teman. Volumenya sudah agak menyusut dari awal kita buat ya teman-teman. Sudah mulai kempes sepertinya. Kemudian ini saya ratakan dulu. Ini udah minggu keempat, kita bisa pergunakan ya teman-teman. Hanya saja ini masih ukurannya masih panjang-panjang daun keringnya, jadi nanti saya akan perkecil daun keringnya agar nanti mudah untuk kita pakai sebagai campuran media tanam tanaman kita. Ini bisa kita pakai untuk menanam sayuran atau menanam tanaman hias yang kita punya di rumah. Ini saya angin-anginkan saja di bawah paranet ya teman-teman. Tidak usah terlalu dijemur di bawah matahari langsung. Dan ini saya mau kasih tunjukkan ke teman-teman yang biasa saya lakukan setelah melakukan fermentasi, yaitu memperkecil daun-daun bambunya. Nah, hanya dengan tangan saja sudah gampang rapuh ya teman, gampang sobek gitu loh si daun keringnya ini. Nggak perlu pakai tenaga yang sangat kuat, dia sudah bisa hancur seperti ini. Hanya saja memang memakan waktu ya teman-teman. Jadi kalau saya biasanya, kalau saya mau pakai baru saya keluarkan sesuai yang mau saya pakai dan lalu saya kecil-kecilkan. Tapi karena ini mau kasih lihat ke teman-teman, jadi saya keluarkan semua. Sebenarnya kalau tidak tidak ada waktu untuk langsung melakukan semuanya, kita diamkan saja di dalam plastik tadi itu ya. Di dalam plastik hitamnya tadi kita ambil secukupnya aja, lalu kita kecil-kecilkan seperti ini. Dengan menggunakan tangan saja sebenarnya gampang ya teman-teman, karena proses fermentasinya sudah jadi si daun keringnya ini sudah rapuh ya, sudah lunak seperti itu. Jadi untuk memperkecilnya tuh gampang ya teman-teman, hanya menggunakan tangan saja. Tapi usahakan tangannya teman-teman pakai sarung tangan ya, karena khawatir kotor, dan untuk melindungi tangan kita ya teman-teman agar tidak tergores jika ada batang daun kering yang ikut kita sobek ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Gampang sekali kita hancurkan hanya dengan menggunakan tangan. Kemudian biasanya juga sudah ada yang hancur ya teman-teman. Nah, ini yang bagian bawah-bawah nih. Nah, sini sudah hancur dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Kita pisahkan saja. Jadi antara daun yang sudah tercacah dengan sendirinya, yang sudah berukuran kecil-kecil ini kita ambilin saja. Kita pisahkan dengan daun-daun yang masih bentuknya masih panjang-panjang ya, masih utuh ya teman-teman. Karena biasanya semakin lama disimpan, dengan sendirinya si daun-daun kering ini lama-lama akan rapuh sendiri dan akan berubah menjadi kecil-kecil seperti yang tadi saya perlihatkan ya. Jadi kita tidak capek lagi untuk memperkecilnya sebenarnya. Nah teman-teman, ini saya dapat satu keranjang, jadi saya mau simpan dulu, saya mau masukkan dalam plastik sambil saya menunggu yang sisanya biar agak kering dulu ya. Nah ini ya teman-teman, setelah saya angin-anginkan beberapa jam kemudian daun bambunya sudah mulai kering ya teman-teman. Jadi di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman perbedaan antara
daun bambu yang lembab tadi dengan yang sudah kering ya. Warnanya yang agak gelap ini yang tadi kita cacah di awal ya, kondisinya masih lembab, dan yang agak berwarna coklat muda ini dia yang sudah kering. Dan kita akan coba lakukan untuk mencacah dengan tangan, apakah sulit atau sama mudahnya ketika kita mencacah dalam kondisi yang lembab. Ternyata setelah saya lakukan sama saja ya teman-teman, gampang juga untuk dicacah menggunakan tangan. Jadi si daun keringnya itu malah lebih renyah ya, seperti kerupuk ya. Jadi gampang untuk kita cacah atau kita perkecil ya teman-teman. Nah seperti ini nih, gampang ya teman-teman, tidak sulit, tidak keras. Jadi dia sudah rapuh gitu ya, gampang untuk kita perkecil. Nah kalau ada batang seperti ini kita buang aja ya teman-teman, karena sebenarnya kalau batang itu dia lapuknya agak lama. Jadi saya suka biasa dipisah ya, yang batang tidak saya ikutkan. Jadi saya hanya memperkecil bagian daun-daun bambunya saja. Nah jadi teman-teman bebas ya, bisa mencacah daun bambunya ketika masih lembab atau sudah kering seperti ini. Dan karena ini banyak, saya kayaknya nggak ada waktu buat ngerjain semuanya. Jadi saya akan masukkan lagi ke dalam plastik wadah fermentasi awalnya untuk saya pergunakan di lain waktu ya teman-teman. Saya keluarkan hanya untuk memberi contoh ke teman-teman bagaimana hasil dari fermentasi daun bambu kering yang sudah saya lakukan. Dan buat teman-teman yang pengen tahu cara pembuatan awalnya, bisa nanti cek di link deskripsi ya, nanti saya akan sematkan, dan juga di pojok kiri atas atau kanan atas layar teman-teman bisa diklik aja, itu video awal waktu saya proses pembuatan fermentasi daun bambu keringnya ya. Bisa teman-teman lihat caranya di situ dan bahannya apa aja. Nah, teman-teman, sisanya saya simpan lagi di sini ya sementara. Nanti saya rapihkan kembali. Kita mau lanjut ke proses selanjutnya, yaitu bagaimana cara pencampuran daun fermentasi bambu keringnya dengan media tanam yang lain. Kebetulan ada tanaman yang ingin saya pindah tanamkan ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah persiapkan, ada kokopit, ada tanah kompos hasil pengomposan saya sendiri, dan daun bambu kering yang sudah difermentasi tadi ya. Nah ini tanaman yang akan saya pindah tanamkan karena ini sudah terlalu kecil potnya. Tanamannya kita mau pindah ke pot yang lebih besar. Jadi di sini sesuaikan aja ya isi potnya seberapa. Kita nanti akan campur antara kokopit. Ini saya pakai kokopit, daun bambu kering, secukupnya aja teman-teman, dan tanah kompos. Dan untuk tanah komposnya ini hasil dari pengomposan saya sendiri ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang juga pengen gimana sih cara mengompos di rumah yang mudah, bisa teman-teman cek di video-video saya sebelumnya. Banyak sudah saya buatkan video tentang bagaimana cara mengompos
dengan berbagai macam bahan. Jadi teman-teman bisa cek aja ya. Kemudian ini usahakan media tanamnya harus seimbang ya teman-teman, antara kokopit, si daun bambu kering, dan tanah komposnya. Saya pindahkan dulu karena agak susah mencampurnya di pot yang kecil. Oke, langsung kita isi pot yang baru dengan media yang sudah saya campur tadi. Media baru yang sudah saya campur. Nah, kita periksa dulu ya teman-teman, apakah ada akar yang busuk atau ada hama yang menyerang akar. Kalau tidak ada, bersih ya. Kita langsung pindahkan saja. Dan kita tambahkan dengan media yang baru. Gampang ya teman-teman. Nah, kenapa saya pakai daun bambu kering ini sebagai campuran media tanam ya teman-teman? Karena sebenarnya daun bambu kering ini masih bisa kita manfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman, di mana daun bambu kering ini memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, antara lain kandungan unsur haranya adalah fosfor dan kalium. Selain itu, selain untuk kesuburan media tanam, ternyata daun bambu ini terdapat biang jamur seperti trichoderma, jamur antagonis yang juga bisa membantu melawan berbagai jenis jamur patogen yang ada pada media tanam. Jadi kalau kita campurkan, insya Allah nanti media tanam kita itu menjadi subur dan bebas dari jamur atau patogen ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja video saya kali ini. Cek hasil fermentasi daun bambu kering dan bagaimana cara mengaplikasikan daun bambu kering untuk kita jadikan campuran media tanam ya teman-teman. Mudah ya dipraktekkan di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Dan jumpa lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya, masih membahas seputar tanaman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.